Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Sapa kanan kiri Bapak Ibu, katakan Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, kita masih dalam tema bulan yang sama, yaitu bulan misi. Bulan ketiga ini, karakter ketiga dari value gereja kita, FAMILY. Ya. Yang pertama F family, yang kedua A itu altar of worship, dan yang ketiga itu adalah mission, M. Dan kita masih tersisa lagi ILY, ya, integrity, loving and caring and younger. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, menjadi pembawa kabar baik dan pembawa pesan yang baik. Ini yang menjadi kerinduan hari-hari ini yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Mungkin kita sudah pernah mendengar sebuah kongres gereja di Lausan, Korea Selatan akhir tahun 2024 yang lalu menyepakati gereja-gereja di seluruh dunia bahwa ini adalah waktunya to declare and to display Christ, yaitu untuk mendeklarasikan Kristus dan juga untuk menampilkan Kristus kepada dunia. Ini lahir dari salah satu keprihatinan melihat ada kecenderungan gereja hari-hari ini lebih sibuk mengomentari masalah ritus ibadah, mengomentari masalah-masalah yang seharusnya tidak perlu dibicarakan lagi. Masalah doktrin dasar yang menjadi pembicaraan banyak orang. Mengomentari apakah harus begini lebih baik, harus begitu lebih baik. Seharusnya kalau gereja berfokus kepada misi Kristus bagi keselamatan umat manusia. Bagaimana gereja Tuhan bersama-sama berfokus kepada amanat agung. Maka tidak ada waktu untuk membicarakan hal-hal yang tidak perlu. Tidak ada waktu untuk saling mengomentari mana gereja yang baik, mana gereja yang tidak baik. Tidak ada keributan-keributan di bawah. Karena kenapa? Semua fokus, semua perhatian untuk menyelesaikan amanat agung. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus, justru ini adalah waktu yang paling tepat, yang paling dibutuhkan supaya gereja, saya dan saudara semua kaum awam, para pendeta, para hamba-hamba Tuhan bergerak bersama-sama untuk menyelesaikan amanat agung. Amin, saudara. Dan saya berdoa dan saya bersyukur bahwa kita menangkap hal ini. Dan kita mau bergerak bersama-sama. To declare and to display Christ. Dimanapun kita berada. Katakan amin. Tentu kita dipanggil tidak hanya untuk membicarakan tentang Yesus. Tapi juga untuk menampilkan Kristus dimanapun kita berada. Kita buka Yesaya 52 ayat yang ke-7, kita juga bisa baca di screen. Saya rindu kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Katakan amin, saudara. Ketika kita menjadikan diri kita sebagai pembawa berita yang memberitakan kabar baik, a good message and good messenger, good news and good messenger, kita dikatakan betapa indahnya kelihatan. Katakan amin, saudara. Orang ada dikotomi, ada pemahaman seorang disebut cantik itu jika ia pintar merawat dirinya. Seorang disebut cantik itu ketika dia memenuhi standar tertentu menurut dunia. Tetapi tidak dengan Tuhan. Tuhan berkata betapa indahnya kalau kita menjadi pemberita kabar baik. Katakan amin, saudara. Bagaimana Tuhan menilai kecantikan kita? Bagaimana Tuhan menilai gerejanya? Bagaimana Tuhan menilai mempelainya? Bukan karena kita pintar merawat tubuh, sekalipun itu sangat perlu. Bukan bagaimana kita pintar melukis wajah, sekalipun itu mungkin diperlukan. Bukan demikian, dunia mungkin memandang demikian. Tapi tidak dengan Tuhan. Tuhan katakan saudara betapa indahnya kelihatan mereka pembawa berita kabar baik. Amin, saudara. Kalau kita jadikan diri kita sebagai pembawa berita kabar baik, Tuhan berkata engkau indah. Amin. Kata indah ini berakar dari kata Ibrani nafe. Nafe itu elok, cantik, menyenangkan, dan menawan. Bagi Tuhan,
Setiap anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang menjadikan dirinya sebagai instrumen pembawa kabar baik. Tuhan berkata, engkau cantik, engkau menawan, engkau indah. Katakan amin saudara. Sapa kanan kiri saudara, katakan engkau cakep. Di mata Tuhan engkau cakep. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara kasih Tuhan, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit kedatangan pembawa berita baik yang membawa kabar baik. Apa itu kabar baik, saudara? Amsal 25 berkata ayat yang ke-25, seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Saudara, kabar baik itu seperti air sejuk. Hidup hari ini itu seperti kehidupan di padang belantara. Ada banyak orang yang dahaga, yang haus akan kebenaran yang sejati. Ada banyak orang yang sedang kekeringan secara spiritual. Banyak orang yang sedang mencari kebenaran yang utuh. Saudara kasih Tuhan, hidup hari ini, hidup penuh dengan ketidakpastian. Kabar buruk di mana-mana. Ada banyak orang yang haus akan pengharapan kekal. Maka kabar baik yang kita beritakan lewat mulut kita, yang kita saksikan lewat kehidupan kita, itu seperti air sejuk kepada setiap mereka yang dahaga. Amin saudara. Amsal 15 ayat 30 bagian B dikatakan kabar yang baik menyegarkan tulang. Persoalan, pergumulan, penderitaan itu membuat orang mengalami kelemahan. Orang mengalami depresi, tekanan, stres berat. PHK massal menjadi berita yang menakutkan. Bencana alam di mana-mana. Di Sumatera, Jawa, Sulawesi tidak terhindar. Batam juga tidak aman. Sebentar saja dia lalu saudara, membuat Batam juga ketakutan. Beredar surat pemberitahuan akan cuaca yang ekstrim. Kondisi sosial politik, kondisi ekonomi. Ini membuat banyak orang ngalamin stres. Orang kehilangan pengharapan. Tapi kabar baik menyegarkan tulang. Tulang ini adalah gambaran kekuatan. Tulang ini menopang tubuh. Tulang ini gambaran semangat, pengharapan akan hari depan. Jadi kabar baik yang kita beritakan itu akan memberikan kekuatan kepada mereka yang mendengarkan. Katakan amin saudara. Katakan amin saudara. Nah saudara kasih Tuhan, kita perlu gemar, kita perlu menjadi pembawa kabar baik hari-hari ini. Karena undangan ini bukan hanya kepada misionari dan pendeta, tapi kepada semua kita. Gereja Tuhan, semua kita, jemaat Tuhan, semua kita, anak-anak Tuhan. Untuk memberitakan Injil. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kabar buruk. Jadilah orang yang akan membawa kabar kekuatan, penguatan, semangat kepada orang-orang yang lemah. Katakan amin saudara. Ada tagar Indonesia gelap. Saudara, entah apa maksudnya, entah lahir dari penilaian apapun itu saudara. So what? Kalau orang berpikir Indonesia gelap, tidak hanya Indonesia saja. Yoel 2 ayat 28 berkata seluruh bumi akan dihantui dengan kegelapan menjelang kedatangan Tuhan. Gumpalan-gumpalan asap, perang di mana-mana, darah tertumpah. Ini kondisi akhir zaman. Tapi firman Tuhan juga berkata barang siapa yang berseru kepada namaku akan diselamatkan. Keadaan sekarang bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika ada tagar Indonesia gelap itu arti katanya seruan bagi gereja untuk tampil dan menjadi terang. Katakan amin saudara. Itu bukan informasi yang menakutkan, itu bukan informasi yang membuat kita putus asa. Tapi itu adalah tombol tagar supaya gereja bangkit. Justru dalam keadaan gelap terang dibutuhkan. Ini adalah panggilan kepada gereja. Ayo kita bangkit bersama-sama. Bila waktunya now, katakan sama-sama now. Sekarang waktunya. Siapa yang harus ambil bagian? Semua orang gereja Tuhan
harus mengambil bagian dan menjadi jawaban, menjadi terang, membawa kabar baik. Katakan amin, saudara. Sebab tidak ada kabar yang lain yang dapat membangkitkan pengharapan orang selain Tuhan Yesus Kristus, selain firman Tuhan. Ini adalah panggilan bagi setiap kita. Ini adalah panggilan istimewa bagi setiap kita. Katakan amin, saudara. Dalam Lukas pasal keempat 18 sampai 19 dikatakan demikian. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku, 19, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Katakan amin, saudara. Bukankah ini kabar baik? Tahun rahmat Tuhan telah datang. Katakan amin, saudara. Ini adalah janji Tuhan. Ini adalah keinginan Tuhan bagi setiap kita. Dan bukan saja untuk kita, tapi biar setiap kita juga menyampaikan tahun rahmat ini. Mengumumkan tahun rahmat ini, meneruskan tahun rahmat ini kepada lebih banyak jiwa-jiwa lagi. Katakan amin, saudara. Kabar baik berarti berbicara tentang kabar pengharapan. Kabar baik berarti berbicara tentang kabar keselamatan. Kabar baik berbicara tentang kerajaan Allah. Sebagai anak-anak Tuhan, ini adalah deklarasi Yesus dalam Lukas pasal 4 yang ia kutip dari Yesaya pasal 61. Ketika dia berdiri di sinagoga dan mendapat giliran membaca firman Tuhan, ia berkata, Roh Tuhan ada padaku. Dan seterusnya, saudara. Nah, kalau kita menjadikan diri kita dalam arak-arakan yang sama, dalam track yang sama, maka kita akan berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Katakan amin, saudara. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, kuasanya akan menyertai setiap kita. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita dipanggil untuk bergerak dalam track yang sama. Ayo kita bangkit. Kita tidak lagi fokus hanya kepada diri kita dan persoalan kita, no. Tapi Tuhan mau bangkit. Tuhan mau kita bangkit dan melihat ada sebuah pekerjaan besar. Untuk membawa kabar baik kepada orang miskin. Miskin secara rohani, miskin mentalnya, miskin secara fisik. Tuhan panggil setiap kita untuk memberi jawaban terhadap persoalan itu. Ada berapa banyak orang miskin secara rohani, begitu rapuh, persoalan sedikit langsung tinggalin Tuhan. Ada berapa banyak orang yang rapuh karena penderitaan, kecewa sedikit, ditolak sedikit, langsung mau ninggalin dunia ini. Saudara kasih Tuhan, ini adalah cerminan dari betapa banyak orang yang miskin. Mungkin dia punya segala-galanya, tapi rohaninya begitu miskin. Saya berdoa setiap kita menjadi pembawa kabar baik kepada orang-orang miskin. Katakan amin. Dan juga orang miskin secara lahiriah. Biar gereja Tuhan menjadi jawaban. Katakan amin, saudara. Membebaskan orang yang tertawan. Tertawan oleh apa? Tertawan oleh dosa, penindasan. Orang yang tertawan karena kehidupan, perilaku dosa. Mereka perlu kabar sejati. Mereka perlu intervensi sorga. Untuk lepas dari semua ikatan itu. Saudara kasih Tuhan, kalau kita adalah orang-orang yang tertindas. Karena perbuatan-perbuatan dosa yang tidak lepas. Tidak ada cara lain selain firman Tuhan. Pedang yang bermata dua itu. Yang adalah pedang roh yang mampu membebaskan kita. Amin, saudara. Hidupi, kuasai hidup kita dengan firman Tuhan. Isi kehidupan kita dengan firman Tuhan. Memberikan penglihatan rohani. Ya. Penglihatan bagi orang-orang yang buta. Secara fisik. Orang-orang yang buta secara rohani. Mereka tidak bisa melihat hari depan. Mereka yang tidak punya pengharapan akan hari esok. Biar kita menjadi orang-orang yang menuntun mereka kepada jalan yang benar. Katakan amin, saudara.
bahwa rahmat Tuhan juga turun atas setiap mereka. Ada berapa banyak orang yang berjalan seperti dalam kepembantaian, berjalan menuju pembantaian, yang hidupnya akan hancur. Gereja Tuhan, saya dan saudara dipanggil untuk menjadi pembawa berita kabar baik. Membebaskan mereka yang terikat, mengumumkan tahun rahmat Tuhan. Ini adalah tahun rahmat Tuhan, keselamatan, roh Tuhan dicurahkan, akan terjadi pertobatan besar-besaran atas dunia ini. Katakan amin, saudara. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Perhatikan saudara bahwa kita tidak jalan sendiri. Roh Tuhan menyertai kita. Bukan karena hebat dan gagah kita, bukan karena kita mampu, tapi karena kita dimampukan oleh Tuhan. Mungkin kita berpikir saya tidak fasih lidah. Saudara kasih Tuhan, kita tidak diminta berkhotbah di jalan-jalan. Kita tidak diminta untuk membawa Alkitab dan kemudian kita door to door begitu. Tidak begitu saudara. Itu pun bisa kita lakukan. Tapi Tuhan mau supaya kita melakukan, memberitakan kabar baik dimanapun kita berada. Dengan kata-kata yang sederhana. Kadangkala yang diperlukan hanya pukulan pundak. Di pundak seseorang untuk berkata tetap kuat. Jangan menyerah. Dalam Yesus ada pengharapan. Tuhan Yesus akan menyertai dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, sesederhana itu. Mungkin kita tidak menguasai berkhotbah secara sistematis. No, jangan tunggu itu. Tapi apa yang kita lakukan untuk menguatkan seseorang. Untuk memberi semangat kepada seseorang yang lagi lemah, yang lagi putus asa. Membangun seseorang yang lebih muda. Supaya mereka lebih mengasihi Tuhan. Itu adalah bagian-bagian praktis sederhana yang kita bisa lakukan untuk memberitakan Injil. Tapi Tuhan akan mengerjakan sesuatu. Katakan amin saudara. Karena roh Tuhan bersama dengan kita. Bukan karena cakap, bukan karena hebat, tapi roh Tuhan menyertai kita. Bukankah Petrus adalah orang yang gagal berubah menjadi seseorang yang pemberani? Karena kenapa? Roh Tuhan bersama dengan dia. Hari-hari Tuhan mencurahkan rohnya yang kudus. Di era Pentakosta yang ketiga. Bagian kita mau pengurapan Tuhan turun. Dan kemampuan diberikan kepada setiap kita. Katakan amin saudara. Asal kita mau berkata, ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Aku mau Tuhan. Dan Tuhan akan pakai saudara dengan luar biasa. Yang setuju katakan amin saudara. Itu sebabnya saudara dalam Mazmur 68. Dikatakan demikian. Orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan seperti a big troops. Seperti tentara yang besar. Heavenly troops. Orang-orang yang membawa kabar baik itu diibaratkan seperti tentara yang merampas semua tawanan-tawanan yang diikat oleh si jahat. Si pemberita kabar baik ini dilengkapi dengan kuasa Allah. Seperti tentara-tentara yang menginvasi pekerjaan-pekerjaan si jahat. Yang mengintervensi pekerjaan-pekerjaan si jahat. Dan mengambil alih. Mungkin saudara lihat diri saudara tidak seperti potongan tentara. Ini bukan soal pakaian dan tampak di luar saudara. Tapi ketika kita memposisikan diri kita sebagai pemberita kabar baik. Urapan Tuhan, roh Tuhan menyertai kita. Sampai kapan saudara? Matius 28:19 sampai ayat yang ke-20. Sampai selama-lamanya. Katakan amin saudara. Dalam alam rohani kita ini seperti tentara-tentara. Barisan-barisan kumpulan tentara yang besar. Yang akan menggemparkan kerajaan kegelapan. Sebab itu mari dalam barisan yang sama. Sebagai tentara-tentara Allah yang membawa kabar baik. Katakan amin saudara. Dimanapun kita berada. Di tempat kita berada. Di setiap waktu, di setiap kesempatan. Mari menjadi pembawa kabar baik. Bukan sebaliknya. Malah kabar bohong atau kabar buruk yang kita beritakan. Atau kabar yang negatif yang kita sampaikan. Tapi sebaliknya, ucapkan firman Tuhan dalam segala keadaan. Katakan amin saudara. Ini yang kita kerjakan.
dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Jangan malu. Sebab tidak ada lagi pengharapan yang lain yang dapat membebaskan umat manusia selain firman Tuhan dan selain perkataan Tuhan. Dan Tuhan mau mengajak setiap kita, tentara-tentara surgawinya, tentara-tentara Allah, untuk bergerak dalam arak-arakan yang sama. Katakan amin, saudara. Seorang penginjil besar bernama Reinhard Bonnke berkata demikian, jangan pernah malu berbicara tentang Yesus. Karena dialah satu-satunya harapan bagi dunia yang gelap ini. Tidak ada jalan lain selain kita harus memberitakan firman Tuhan. Karena ialah satu-satunya, itulah satu-satunya pengharapan bagi dunia yang gelap ini. Katakan amin, saudara. Firman Tuhan jawaban, tidak ada yang lain. Saudara kasih Tuhan, dalam prakteknya mungkin kita melihat tidak selalu pemberitaan kita, tidak selalu ucapan kita yang bermaksud menguatkan, menyemangati, mendorong, mengajak orang untuk datang kepada Tuhan diterima. Tidak selalu. Sering ditolak, saudara. Tapi jangan khawatir. Ya. Jangan khawatir, saudara. Karena Tuhan mengerjakan sesuatu lewat orang-orang asal kita mau. Tuhan akan menyelesaikan firman yang telah keluar dari mulut anak-anak Tuhan. Katakan amin, saudara. Dalam Roma pasal 18 ayat 19 sampai 22, ada sebuah catatan di situ dikatakan bahwa seluruh makhluk sangat rindu menantikan anak-anak Allah dinyatakan. Sebab seluruh makhluk sedang menderita kesakitan, mengeluh seperti orang yang sakit bersalin dan berteriak, nyatakan kepada kami anak-anak Allah. Saudara, dengan mata mungkin kita melihat ada banyak penolakan. Ada banyak orang tidak selalu menerima. Tetapi dalam batinnya berteriak. Ini yang telah lama mereka nantikan. Katakan amin, saudara. Karena gengsi, karena prestis, karena kesombongan. Mungkin banyak orang bersikap pasif, bersikap dingin. Lebih buruk lagi, membentak mungkin ketika kita memberitakan kabar baik. Tapi di hatinya, ketika dia meninggalkan kita atau kita pergi daripadanya, Roh Kudus akan berbicara di hatinya. Amin, saudara. Amin, saudara. Itu dia. Kita mungkin gak mengerti, tapi cara kerja Tuhan luar biasa. Karena faktanya seluruh makhluk sedang menderita dan mencari kebenaran sejati. Dan mari kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk membawa kabar baik ini kepada semua orang. Ada ungkapan benci tapi rindu. Tampaknya dibenci, tapi batinnya merindukan itu. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, mengapa kita harus berani memberitakan firman Tuhan? Markus 8:38 berkata demikian, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia pun yaitu Yesus akan malu karena orang itu. Jadi kalau kita malu mendeklarasikan Kristus, saudara jangan terkejut kalau di hadapan Bapa pun Yesus malu mengakui kita. Kalau kita percaya dia adalah jalan keselamatan dan hidup, kebenaran sejati yang telah mati bagi dosa umat manusia, supaya mereka beroleh hidup dan berolehnya di dalam segala kelimpahan, maka kita jangan malu memberitakannya. Karena dia adalah pengharapan satu-satunya bagi dunia yang gelap ini. Katakan amin, saudara. Jangan malu. Tapi sebaliknya kalau kita ambil bagian, saudara, Ibrani 12 berkata, banyak saksi seperti awan yang mengelilingi kita. Yang akan berseru-seru. Yang akan menyemangati kita. Yang akan berteriak di sorga memanggil nama kita. Saudara kasih Tuhan. Ketika kita berjalan dalam pemberitaan Injil, mungkin di dunia tidak ada orang yang bersorak-sorai memanggil nama kita. Oh dia hebat, oh dia hebat. Mungkin tidak ada. Tapi di sorga ada ribuan orang-orang kudus yang berteriak dengan lantang menyebut nama saudara. Katakan amin, saudara. Itu dia. Ketika kita bergerak bersama-sama memberitakan Injil. Haleluya.
Sebab itu mari bersama-sama kita bergerak. To declare Christ. Katakan to declare Christ. Sama-sama serukan declare Christ. Belum mantap. Ayo declare Christ. Deklarasikan Kristus. Amin saudara. Mendeklarasikan artinya kita memberitakan pribadinya. Beritakan kasihnya. Beritakan anugerahnya. Beritakan perbuatannya. Perbuatannya yang terjadi dalam kehidupan kita saksikan. Kasih Kristus sebagai maksud penyelamatan manusia sampaikan. Beritakan. Dalam segala keadaan mereka yang sakit, yang terpuruk, yang menderita kasih tahu. Tuhan Yesus sayang sama mereka. Amin saudara. Saya kasih Tuhan, mengapa kita perlu untuk bergerak bersama-sama dan waktunya adalah sekarang. Saudara, Roma 10 ayat 14 berkata demikian. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya? Sama-sama yuk. Jika 1, 2, 3. Tetapi jika mereka tidak percaya kepada dia, bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka dapat mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka berseru saudara? Kalau mereka tidak percaya. Bagaimana mereka dapat percaya? Jika mereka tidak mendengar. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman. Bagaimana mereka dapat mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Sebab itu saudara kasih Tuhan, biar kita menjawab panggilan ini. Menjadikan diri kita dengan cara apapun di tempat kita berada. Dengan instrumen yang kita punya. Untuk menjadi pemberita kabar baik. Katakan amin saudara. Segala cara, bagikan kesaksian pribadi bagaimana Tuhan telah bekerja dalam kehidupan saudara. Ketika saudara lepas dari tekanan. Atau ketika saudara mampu bertahan menghadapi penderitaan. Mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Pertolongan Tuhan dalam kehidupan saudara. Saksikan kepada setiap orang. Tidak kebetulan saudara pernah mengalami masa-masa lembah kelam. Tidak kebetulan saudara pernah ada di satu area yang sangat rendah. Di titik terendah kehidupan saudara. Tidak kebetulan. Tuhan tidak bermaksud menghancurkan saudara di situ. Tidak. Tapi Tuhan izinkan supaya kelak ketika engkau bangkit dari situ. Engkau dapat mengangkat tangan orang yang ada di titik yang sama. Karena engkau sudah tahu jalan bangkit dari titik itu. Amin saudara. Tuhan mau pakai ya saudara. Lewat pengalaman-pengalaman kehidupanmu berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan mau pakai saudara. Sebab itu alasannya kita bersyukur untuk segala keadaan. Karena Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Katakan amin saudara. Apalagi secara praktis yang kita bisa lakukan saudara. Supaya banyak orang mendengar. Semua instrumen, media sosial saudara. Daripada hal-hal yang tidak membangun. Sekarang lagi marak semua orang hampir ya, berupaya going viral. Ya. Ada yang gabung dengan salah satu media sosial dengan ya tingkat tertentu disebut pro. Ya. Dan lain-lainnya, that's okay. Bagaimana saudara mengkreasikan diri saudara. Sebuah kreativitas menunjukkan jati diri saudara, that's okay. Tapi dengan semua instrumen itu jangan lupa untuk kita memberitakan kabar baik. Katakan amin saudara. Daripada kabar yang tidak perlu, statusnya berisi apa? Berisi sakit hati, berisi gosipin orang, ngomongin mertua. Gak berani depan mertua lewat status dia ngomongin. Ya kan? Ya, dasar tua bangka tidak tahu diri. Gak jelas mau ke siapa saudara. Ya kan? Gak jelas mau ke siapa. Tidak ada alamat, tidak ada yang dituju, apalagi di tag gak ada. Cuma satu hari sebelumnya pada malam hari ada peristiwa yang terjadi. Tiba-tiba paginya saudara muncul.
Kira-kira kalau yang baca ngerti nggak? Nggak ngerti saudara, tapi bisa menduga-duga. Nah, duga-duga ini yang bikin susah. Ya. Akhirnya terjadi apa saudara? Bisa terjadi konflik. Orang yang membaca merasa, ini dia ngomongin saya nih. Dia ngomongin saya nih. Kan jadi keributan saudara. Atau orang kepo, nanyain. Ya kan, Eda kau kenapa gitu. Wah. Berlanjut-lanjutlah. Ya. Daripada hal-hal yang tidak berguna seperti itu. Mari pakai semua instrumen teknologi yang Tuhan anugerahkan bagi kita untuk memberitakan kabar baik. Yang setuju katakan amin. Saya berdoa saudara, ribuan orang seperti ini di BTC 2 ini. Setelah ini statusnya mendorong, menyemangati, membangkitkan, memberikan optimisme, semangat. Haleluya. Ya. Yang suka VT langsung live. Tidak apa-apa, sampaikan. Dagangan saudara pun sampaikanlah. Ya, tapi setelah itu kasih tahu Tuhan Yesus baik. Amin. Saksikan kehidupan saudara, pertolongan Tuhan. It's okay. Nggak ada yang melarang. Ya. Saudara kasih Tuhan, saudara akan pernah tahu. Ya. Ada orang di seberang sana yang sedang putus asa, entah kenapa mampir di media sosial saudara. Tidak ada kata-kata yang paling dia butuhkan selain apa yang engkau tulis dalam statusmu. Tuhan Yesus baik, bagi dia selalu ada harapan. Entah apalah yang saudara tulis. Hari esok selalu ada. Itu yang dia butuhkan. Saudara tidak tahu. Saudara tidak bermaksud menunjukkan kepada dia. Tapi ketika dia baca, setidaknya dia mampu untuk bertahan 1 hari lagi hidup bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Yang tadinya mau ninggalin Tuhan kemudian datang beribadah. Dia duduk di bagian tengah ruangan ini. Ya. Jangan kemudian melihat di belakang saudara, jangan. Imannya dibangkitkan kembali. Amin saudara. Itu dia. Ketika kita dalam gerakan yang sama, Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara yang supranatural lewat apapun yang kita lakukan. Billy Graham berkata demikian, setiap kali kita bersaksi tentang Kristus, kita sedang menanam benih. Kita mungkin tidak selalu melihat hasilnya, tetapi Tuhan yang akan menumbuhkannya. Amin saudara. Ketika kita bertemu dengan orang di jalan, kita semangati dia, bro semangat, ya kan? Kuat. Kita lakukan pertolongan yang sederhana. Kita tidak pernah tahu, kita tidak kenal dia. Setelah itu kita tidak berjumpa lagi dengan dia. Dia pun tidak tahu siapa kita. Tapi mungkin pertolongan itulah yang paling dia butuhkan. Semangat itulah yang paling dia butuhkan. Hampir-hampir dia mungkin menyelesaikan, mengakhiri hidupnya. Tapi karena saudara lewat dan menjadi saksi Kristus, menjadi pemberita kabar baik, hidupnya bangkit lagi. Sejak itu saudara mungkin tidak pernah ketemu lagi. Menurut Billy Graham perspektifnya kira-kira seperti itu. Mungkin 5 tahun lagi, suatu saat, who knows dia akan berdiri di mimbar ini. Who knows dia akan berdiri di satu tempat dengan kumpulan orang. Dan berkata, saya nyaris mengakhiri hidup saya. Tapi 5 tahun yang lalu, ketika saya berniat mengakhiri hidup saya, ada seorang yang mampir memukul pundak saya dan berkata, Tuhan Yesus sayang kepadamu. Jangan khawatir, dia akan menolong engkau. That's simple. Tapi itu menghentakkan hatinya, membuat dia bangkit saudara. Who knows? Engkau mungkin gak pernah tahu, tapi ya seperti benih yang engkau tabur di hati seseorang. Dan Tuhan akan membuat pertumbuhan. Katakan amin saudara. Ada baiknya engkau tidak tahu, supaya engkau tidak mengambil kemuliaan atas peristiwa tersebut. Tapi Tuhan mencatat di sorga. Amin saudara. Ini yang kita dapat kerjakan. Kita mungkin tidak selalu melihatnya, tapi Tuhan yang akan menumbuhkannya. Kita tidak selalu mendapat respon yang positif sekarang. Tidak mendapat tanggapan positif sekarang. Bukan berarti kemudian kita selesai dengan dia, no. Lakukan bagian kita. Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Katakan amin saudara. Tuhan bekerja dengan cara yang misterius. Kita mungkin ada di ruangan ini. Bukan karena keinginan kita. Tapi karena ada orang yang menguatkan kita. 10 tahun yang lalu.
5 tahun yang lalu. Mungkin kita nyaris lupa juga. Yang mengajak kita datang ke tempat ini. Sampai akhirnya kita melayani Tuhan. Dan kita tertanam di jemaat di tempat ini dan bertumbuh secara rohani. Saudara kasih Tuhan, itu cara kerjanya. Mari kita generate, kita tabur benih yang sama kepada banyak orang. Supaya mereka pun kelak menjadi orang-orang yang sama seperti kita yang siap dipakai oleh Tuhan. Katakan amin saudara. Jangan ukur dampak pelayananmu dari apa yang terlihat, tetapi dari apa yang Tuhan sedang kerjakan melalui hidupmu. Firman-Nya tidak akan pernah gagal. Katakan amin saudara. Firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah sia-sia. Yeremia 1:12, Tuhan siap sedia melaksanakan firman-Nya. Yang mengerjakannya itu Tuhan. Yang punya hati semua orang itu Tuhan. Asal kita mau, kuasa Tuhan bekerja. Menjamah setiap orang. Katakan amin saudara. 1 Korintus 16 ayat yang ke-8 sampai 9 berkata demikian. Kita baca 3, 2, 1. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Sekalipun apa? Banyak penentang. Jelas dalam pemberitaan firman Tuhan. Ada begitu banyak tantangan. Katakan amin saudara. Jangan ragu mengatakan amin. Tapi Tuhan akan senantiasa menyertai setiap kita. Karena sebesar apapun tantangan yang kita hadapi, kuasa Tuhan jauh lebih besar dari tantangan tersebut. Katakan amin saudara. Justru dalam keadaan penuh tantangan itu, ketika hati orang begitu tawar, kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang di sana. Justru begitu banyak tantangan-tantangan tersebut, itu menyadarkan kita bahwa Tuhan mengutus kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Tapi kita tidak akan berjalan sendiri. Tuhan menyertai setiap kita. Saudara kasih Tuhan, sebab itu Paulus berkata demikian, sekalipun banyak penentang. Justru dia katakan di tengah-tengah tantangan tersebut, penentang tersebut, banyak kesempatan. Dari Paulus kita belajar tidak ada kata menyerah. Dari Paulus kita belajar ada penyertaan Tuhan yang senantiasa menyertai setiap kita. Dari Paulus kita belajar bahwa aku akan lakukan lagi, aku akan coba lagi. Tidak ada kata berhenti. Setiap kesempatan dia gunakan saudara. 1 orang menolak, ada 1000 orang menantikan berita yang sama. Jangan kemudian kita menjadi ciut, menjadi kecil hati, menjadi mundur. Hanya karena penentang. Tapi Paulus melihat di tengah-tengah tantangan ada kesempatan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Pemberitaan Injil mungkin menghadapi perlawanan, tapi kuasa Kristus di dalam kita lebih besar daripada tantangan yang ada di hadapan kita. Katakan amin. 3 hal kita lihat dari declare saudara. Pemberitaan Injil ada tanggung jawab orang percaya. Nah saudara kasih Tuhan, ini sebuah gambaran-gambaran pelayanan kita. Ya, ini harusnya muncul di nanti ya, terlalu dini sekarang. Puji Tuhan, ini gambaran pelayanan kita yang kita lakukan saudara melalui COB. Dan ini baru kemarin ya. Ini yang baru kemarin mungkin di news di lain kesempatan akan diberitakan atau lewat Instagramnya COB Circle of Blessing ya, atau nanti dalam monthly report. Ini baru kemarin ya. Kita lakukan bersama-sama bersama anak-anak berkebutuhan khusus dan di beberapa tempat kita terus membagikan makan siang gratis di tempat-tempat yang tepat saudara. Hampir di seluruh kota Batam kita bergerak bersama cabang-cabang dalam arak-arakan yang sama. Dan puji Tuhan, saudara mungkin tidak terlibat secara fisik ada di sana. Boleh enggak terlibat? Boleh. Ya, ikut bersama-sama. Ikuti terus kegiatannya saudara. Atau saudara sudah ambil bagian bersama-sama. Lewat apa? Lewat perhatian doa, lewat dana saudara. Kita bergerak bersama-sama untuk memberitakan Injil. Katakan amin saudara. Memberikan pengharapan. Memberikan kekuatan kepada orang-orang susah. Ini hanya yang tampak saudara, dan ada banyak kegiatan lain seperti klinik gratis. Puji Tuhan, kabar baiknya kita telah mendapatkan izinnya. Ya, maksudnya dalam proses sudah hampir mendapatkan izinnya. Ada salah satu prasyarat
dan itu telah selesai. Segera kita akan mendapatkan izin untuk klinik. Selama ini kita lakukan pengobatan gratis lewat cara bakti sosial. Sekarang dengan klinik dan izinnya kita bisa lakukan setiap hari, saudara. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara kasih Tuhan, pemberitaan Injil mungkin menghadapi perlawanan, tapi kuasa Kristus dalam kita jauh lebih besar daripada tantangan yang ada di hadapan kita. Katakan amin. Pemberitaan Injil adalah tanggung jawab setiap orang percaya. Dunia perlu tahu siapa Yesus dan apa yang telah Ia lakukan bagi mereka. Jika kita tidak menyatakannya, bagaimana mereka bisa percaya? Saudara, mari ambil bagian bersama-sama dalam pemberitaan Injil. Secara praktis apa yang kita lakukan seperti tadi. Ayo kita semakin gemar, semakin giat bersama-sama untuk menopang pelayanan ini. Katakan amin. Lain kesempatan saudara bisa ikut bersama-sama. Jika tidak, ayo kita bergerak bersama-sama. Itu makanan, obat-obatan tidak datang sendirinya dari langit. Tapi lewat tangan-tangan yang diberkati oleh Tuhan. Katakan amin, saudara. Saudara kasih Tuhan teringat dengan berkat yang Tuhan akan berikan kepada kita. Saya percaya Tuhan mau memberkati kita. Tapi kalau Tuhan mau memberkati kita, selalu ingat gunakan dua jubah ini. Jubah yang pertama kerendahan hati. Yang kedua adalah jubah kemurahan hati. Katakan amin, saudara. Ya, humility dan generosity. Yaitu gunakan jubah kerendahan hati supaya kita jangan menjadi sombong. Dan yang kedua jangan lupa jubah kemurahan hati. Supaya kita tahu apa yang Tuhan titipkan kepada kita adalah supaya kita memberkati pekerjaan Tuhan. Memberkati lebih banyak orang-orang yang susah. Supaya mereka dapat merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Yang kedua, to display. Ya. Artinya apa? Menghidupi firman Tuhan. Menunjukkan secara nyata lewat laku kehidupan kita. Sehingga orang dapat melihat nyatalah kuasa Kristus dalam kehidupan kita. Saudara, orang akan lebih percaya kepada apa yang kita beritakan ketika mereka melihat hidup kita selaras dengan pemberitaan kita. Jadikan hidup kita menjadi suratan yang terbuka. Amin, saudara. Jadikan hidup kita sebagai versi Alkitab yang bisa dibaca oleh semua orang. Kita punya terjemahan Alkitab yang banyak. Masing-masing bahasa ibu ada terjemahan Alkitabnya. Untuk bahasa tertentu orang paham dengan bahasa itu. Kita lebih paham berbahasa Indonesia. Ada yang lain dengan bahasa yang lain. Dengan kelompok-kelompok tertentu. Tapi ada satu bahasa yang dipahami oleh seluruh umat manusia. Yang dipahami oleh semua kalangan tua muda. Yaitu ketika menjadikan hidup kita sebagai versi Alkitab yang bisa dibaca oleh semua orang. Katakan amin. Lewat apa? Tindakan kita, tindakan yang nyata. Mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Saudara kasih Tuhan membawa kabar baik setelah memberitakannya. Firman Tuhan mengajak setiap kita gereja Tuhan untuk tampil, mendisplay Kristus kepada dunia ini lewat kehidupan kita. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Katakan amin, saudara. Supaya mereka memuliakan Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Katakan terangmu bercahaya. Di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Hidup kita yang menjadi display yang terbuka. Yang mencerminkan kasih dan kebaikan Kristus. Hidup kita yang menjadi teladan suratan yang terbuka. Menjadi versi Alkitab yang bisa dibaca. Ketika kita menjadi cahaya, saudara, lihat. Mereka, yaitu dunia, akan memuliakan Tuhan. Jadi ada korelasi, ada hubungan. Bagaimana respon dunia kepada Tuhan. Ya, terhadap perilaku gereja. Ketika gereja bercahaya dan jadi berkat, dunia memuliakan Tuhan. Katakan amin, saudara. Itu dia, ada korelasinya. Sebab itu, saudara, kalau kita memuliakan Tuhan, kita menjadi cahaya, mereka memuliakan Tuhan. Katakan amin, saudara. Tapi kalau sebaliknya, gereja tidak menjadi terang dan tidak menjadi cahaya,
tidak menjadi display dari Kristus, maka konsekuensi dari hubungan ini akan terjadi, yaitu mereka tidak akan memuliakan Bapa. Kalau hari-hari ini kita banyak mendengar ada orang yang menghina Kristus, ada banyak orang yang menghina dan menolak Kristus, maka yang pertama kita harus cek, saya, saudara, gereja sudah tampil jadi cahaya belum? Demikian hendaknya terangmu bercahaya, supaya mereka memuliakan Bapamu di sorga. Ada korelasi kita bercahaya, dunia memuliakan Tuhan. Tapi ketika kita redup atau lebih buruk lagi, justru kita menjadi problem maker. Maka tidak terkejut kalau kita melihat dunia justru menolak Tuhan dan menghina Tuhan. Tapi kalau kita bangkit bersama-sama secara masif di tempat dimanapun kita berada, dengan peranan kita, di waktu yang sama, di setiap kesempatan, maka saudara, orang-orang memuliakan Tuhan semakin lama akan semakin besar. Menjadi kumpulan besar orang-orang yang kemudian menjadi percaya kepada Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hal ini mengingatkan kita supaya jangan hanya bicara tentang Yesus, tapi hiduplah seperti Yesus. Jadikan hidupmu sebagai versi Alkitab yang bisa dibaca oleh dunia. Dan yang ketiga, hidup sebagai terang berarti membawa harapan dan kebenaran di tengah-tengah dunia. Katakan amin, saudara. Hidup yang mencerminkan Kristus. Bagaimana kita dapat melakukannya, saudara? Jadilah teladan. Berubahlah dalam pembaharuan budi. Lakukan perkara besar dalam kehidupan kita. Apa itu perkara besar? Untuk beberapa orang mengampuni orang adalah perkara besar. Maka lakukanlah itu. Jika engkau selama ini sulit mengampuni orang, hari ini lepaskan pengampunan kepada mereka yang menyakiti engkau. Dan Tuhan akan bekerja. Katakan amin, saudara. Menunjukkan sikap kasih kepada sesama melalui tindakan yang nyata. Bersikap jujur dalam pekerjaan dan bisnis. Bagaimana kita dalam bentuk praktis menjadi display yang terbuka. Menjadi penyebar kabar baik, bukan penyebar kabar bohong, apalagi bergosip. Katakan amin, saudara. Ya, jangan menjadi orang yang mengeluarkan kata-kata yang sia-sia, perkataan yang kasar. Tapi cerminkan kasih Kristus lewat perbuatan dan perkataan kita. Dimanapun kita berada. Dengan demikian kita dalam gerombolan yang sama. Kita dalam rombongan yang sama. Kita dalam arak-arakan yang sama. Sebagai pemberita kabar baik. Good message, good messenger. Amin, saudara. Saudara, ada berkat bagi mereka yang membawa kabar baik. Firman Tuhan berkata demikian. Yang pertama, kehormatan. Tuhan akan sediakan, Tuhan akan mengangkat engkau ketika kita mau bersama-sama menjadi pembawa kabar baik. Roma 10 ayat 15 yang kita telah baca tadi, betapa indahnya kedatangan orang-orang yang membawa kabar baik. Dalam King James saudara dikatakan, how beautiful are the feet of them that preach the gospel. Betapa indahnya kaki orang yang memberitakan kabar baik. Maksudnya apa? Langkah-langkahmu akan diberkati oleh Tuhan. Katakan amin, saudara. Pekerjaanmu, usahamu akan diberkati oleh Tuhan. Kalau kau mau mengalami berkat-berkat Tuhan, sediakan dirimu, sediakan pekerjaanmu, sediakan waktumu, sediakan berkat yang engkau terima. Untuk menjadi instrumen memberitakan kabar baik. Yang kedua, pemeliharaan Tuhan, Matius 6:33. Tuhan berjanji memelihara kebutuhan yang mengutamakan kerajaannya. Pemberitaan Injil adalah perkara kerajaan Allah. Dan orang yang mengedepankan kerajaan Allah, Tuhan akan menambahkan kepadanya segala berkat yang tersedia dari sorga. Katakan amin, saudara. Semua jemaat Tuhan yang ambil bagian, saya berdoa Tuhan terus memberkati saudara. Yang berikutnya, mahkota kebenaran diberikan kepada mereka yang setia memberitakan Injil. Untuk hidup saat ini dan untuk hidup yang akan datang. Tuhan pelihara, Tuhan sediakan kemuliaan, Tuhan sediakan bagi saudara. Haleluya.
Saya tutup dengan sebuah kisah. James Hudson Taylor. Ini layak saya kebetulan. Ya, karena istri saya baru panjaitan. Cuma kalau di Inggris kita sebutnya Taylor. Haleluya. Saudara, James Hudson Taylor ini mengikuti perjalanan kapal dagang Inggris menuju daratan Cina Selatan di Chungko, di Tiongkok, saudara. Ya, tahun 1854 pertama sekali dia mendarat di daratan Cina Selatan. Dalam perjalanannya ada sebuah kisah inspiratif sebenarnya, saudara. Ketika kapal mereka mogok di daerah Mikronesia, lautan Mikronesia, ada Pulau Fiji, ada Solomon Island, dan lain sebagainya, saudara. Hampir mereka karam di situ. Mereka sangat ketakutan karena rumorsnya orang-orang di Solomon Island, Fiji itu pemakan manusia alias kanibal. Jadi mereka ketakutan. Tapi Tuhan menolong mereka. Nah, yang saya mau ceritakan bukan kisah itu. Ya, Tuhan menolong mereka. Akhirnya mereka sampai di bagian selatan daratan Cina, saudara. Kemudian dia segera turun bersama orang-orang yang ikut dengan kapal dagang tersebut. Mereka tinggal di perkampungan orang-orang kulit putih dari barat, saudara. Dan dia segera memberitakan Injil. Begitu dia datang, dia mendapatkan penolakan. Dia mendapat tantangan, tidak sedikit dia dilempari dengan batu. Karena kenapa, saudara? Orang-orang dari barat itu datang dengan muka penjajah. Ya. Mereka datang untuk menguasai ekonomi, menyebar opium, dan mengadu domba penduduk yang ada, kerajaan-kerajaan yang ada di kerajaan Tiongkok pada waktu itu, saudara. Dan penduduk lokal sangat antipati dengan wajah tampang barat seperti itu. Bertahun-tahun dia bergumul bagaimana dia dapat memberitakan Injil. Hatinya dia sudah wakafkan, dia sudah berikan untuk pemberitaan Injil. Dia sudah kadung ninggalin Inggris. Sampai suatu waktu dalam perenungannya dia mendapatkan satu hikmat, saudara. Ya. Kemudian dia mulai belajar, sejak itu dia belajar dialek dan budaya orang lokal. Kemudian dia sembari menunggu waktu dia menumbuhkan, saudara? Menumbuhkan birdnya, jenggotnya, saudara, ya, sampai panjang. Kemudian dia membuang semua aksesoris yang dia bawa, aksesoris ke barat-baratannya, dia ganti dengan semua pakaian-pakaian penduduk lokal. Dia menjadi sama seperti penduduk lokal. Sejak itu dia mulai berteman dengan penduduk lokal. 1-2 orang dia mulai berkomunikasi. Dia mulai menolong orang dengan mengobati orang-orang yang luka, mengobati orang-orang yang sakit ringan seperti demam, saudara, dan diare. Dia mulai tolong dengan pengetahuan yang dia miliki. Penduduk lokal mulai menerima dia dan melihat dia sama seperti mereka. Di manakala ada banyak orang barat lainnya, orang-orang dari Inggris lainnya ditolak, saudara, Hudson ini mulai diterima dalam kelompok masyarakat. Dia terus melakukan kebaikan-kebaikan, menolong banyak orang lemah. Sampai akhirnya tiba waktunya dia mulai memberitakan Injil. Sederhananya selama 60 tahun dia tinggal di Tiongkok bagian selatan, saudara. Dia telah mendirikan 125 sekolah misionaris dan telah mengutus 8.000 penginjil. Tahun 1854 sampai tahun 1914 di daratan Cina. Saudara kasih Tuhan, ada seseorang yang memberikan hidupnya sekalipun banyak penentang dan memberitakan Injil. Kalau hari ini kita lihat ada banyak gerakan-gerakan penginjilan di sana. Tidak terlepas dari ada seorang yang menabur benih sedari awal untuk gerakan penginjilan di daratan Cina. Mungkin kita tidak pernah jumpa lagi. Kalau kita mungkin punya leluhur yang berasal dari sana dan kemudian mengenal Tuhan. Tidak terlepas dari seseorang yang telah memberitakan dan menabur benih firman Tuhan di sana. Dan hari ini terjadi gerakan besar. Amin, saudara. Mari lewat kehidupan Hudson Taylor seperti ini, kita lahirkan Hudson Taylor yang baru. Dimanapun kita berada, jadilah pemberita kabar baik. Mungkin kita tidak melihat di masa hidup kita sama seperti dia. Tidak melihat secara langsung. Tapi hari ini kita melihat pelayanannya telah membawa pengaruh besar, budaya besar bagi daratan Cina, bagi kebangunan rohani. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.
Kami mau menanggapi firman-Mu Tuhan, untuk bergerak bersama-sama menjadi pemberita kabar baik. Kami tahu kami tidak jalan sendiri, tapi Roh-Mu menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita datang menyembah Tuhan. Lapangkanlah tempat kemah-Mu, bentangkan tenda kediaman-Mu. Jangan menghemat, panjangkan talinya, dan pancangkan kokoh patok-Mu. Sekali lagi katakan, lapangkanlah. Lapangkanlah tempat kemah-Mu. Amin. Bentangkan tenda kediaman-Mu. Jangan menghemat, panjangkan talinya, dan pancangkan kokoh patok-Mu. Demikian firman Tuhan. Sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunan-Mu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Tahun 91 Pak Niko datang ke kota Batam memulai presenter. Tahun 92 dia mulai membangun sebuah gereja yang hari ini menjadi gereja ini. Dimulai di sebuah coffee house di Wisma Batam Hague, sekarang sudah jadi hutan, saudara. Di situ mulai beribadah, kemudian pindah di gereja Agape, sekarang GPIB Zebulon di atas bukit. Tahun 94 dia mendapatkan firman ini, Yesaya 54 ayat 2 dan 3. Panjangkanlah tali kemah-Mu. Arti katanya perbesar kapasitasmu. Jangan menghemat, maksudnya apa? Tidak ada hubungannya dengan soal ekonomi. Jangan menahan diri. Untuk pemberitaan Injil, ini waktunya engkau bergerak. Pancangkan kokoh patok pengharapanmu di dalam Tuhan, yang akan mengerjakan dengan cara yang misterius, dengan cara yang supranatural. Ayat berikutnya dikatakan, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Sejak itu saudara, pelayanan ini mulai berkembang. 100-200 orang, 2.000, sekarang menjadi 20.000 tersebar di Sumatera, Kepulauan Riau, Semenanjung, Malaysia. Ada banyak peristiwa pelayanan yang lain yang dilahirkan, saudara. Dari seseorang yang memiliki hati yang sama. Hari ini Tuhan panggil kita, supaya kita bentangkan kemah kita. Panjangkan tali-tali patok. Jangan menahan diri. Ini waktunya kita bergerak bersama-sama bagi pemberitaan Injil. Jadikan hidup kita menjadi display Kristus, kasih Kristus. Nyatakan kasih Kristus kepada banyak orang. Kuatkan yang lemah. Doakan yang sakit. Kuasa Tuhan akan menyembuhkan mereka. Ayo kita bangkit bersama-sama. Amin saudara. Amin saudara. Amin saudara. Sama-sama katakan, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Taruh tangan kanan saudara di dada saudara, katakan, Tuhan ini kami hamba-Mu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Dengan iman kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan. Sekali lagi katakan dengan iman, Tuhan ini kami, Tuhan ini kami hamba-Mu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Haleluya. Kami siap jalankan firman-Mu,
Nyatakanlah. Dan biar firman ini terjadi dalam hidup saudara. Sebab Engkau kan mengembang dalam nama Yesus. Tuhan akan mengangkat engkau jadi kepala dan bukan ekor. Tuhan memperluas wilayahmu. Haleluya. Dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah. Mari angkat tangan kita, tanda kita percaya. Sebab Engkau kan dalam nama Yesus. 5 berkat ini. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa. Tidak ada tempat yang sunyi yang tidak ada berita firman Tuhan. Kota sunyi, siapkanlah. Sekali lagi saudara. Yesus, sebab Engkau kan mengembang ke kanan. Kan memperoleh bangsa-bangsa, dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, siapkanlah dirimu. Haleluya. Siapkanlah dirimu. Haleluya. Kami terima firman-Mu, kami aminkan. Oleh kekuatan Roh Kudus jadikan kami pelaku firman-Mu Tuhan. Dan berkat Tuhan mengalir atas setiap kami. Kami dalam arak-arakan yang sama bagi pekerjaan Tuhan lewat pelayanan ini. Kami rindu ada banyak orang yang lemah, ditolong Tuhan. Ada banyak orang yang putus pengharapan, diangkat kembali. Kepala mereka tegak melihat hari depan. Tidak peduli siapapun mereka. Ada banyak ayah dan ibu orang tua yang punya semangat untuk hari depan kembali. Ketika ada gereja Tuhan yang mau mengulurkan tangan kasih dan memberi pengharapan kepada setiap mereka. Jadikan kami jawaban terhadap doa-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu. Engkau mengetahui pergumulan setiap mereka. Mungkin banyak yang menganggap diri mereka tidak mampu. Tapi hari ini oleh pertolongan Roh Kudus, kuasa dan urapan Tuhan akan memampukan setiap mereka. Hal yang sederhana yang mereka lakukan Tuhan lipat gandakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. 5 roti 2 ikan Tuhan buat makan 5.000 orang. Sekecil apapun kau kerjakan, Tuhan akan melipat gandakannya. Buka mulutmu, beritakan Kristus, saksikan Kristus. Tuhan akan mengubah hidup orang-orang. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita yang diberkati dengan firman Tuhan sama-sama katakan amin.